Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih beraktivitas atau di rumah? Sudah berapa hari? Hari keberapa di rumah? Ini episode pertama Santun bersama Ispun. Hari ini saya mau bicara tentang yang lagi viral. Kecil hijau hobi traveling. Ya, kalau kecil hitam berkeringat pasti sudah tahu itu semut push up. Kalau yang kecil hijau traveling, iya, kita mau bicara soal corona. Untuk yang masih beraktivitas di luar karena tidak ada pilihan, tetap semangat, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Dokter, perawat, kurir makanan, para petugas, semoga kesehatan dan kebersihan tetap diutamakan. Ini bosan di rumah ini. Biasanya kan apalagi kayak saya sales, hobinya sering keluar rumah tuh. Kayak Bang Toy begitu, 3 kali lebaran, 3 kali puasa baru pulang. Sekarang kerjanya cuma makan, tidur, nonton orang makan, nonton orang tidur, ketiduran nonton orang makan. Bosan sekali. Saking bosannya itu saya variasi biasa. Siang makan nasi, malam minum susu saya ganti. Biasa siang minum susu, malam makan nasi, ya. Hati-hati zaman-zaman ini zaman susah. Banyak hoax, ramai sekali hoax. Karena kan hoax itu makanannya takut, rasa takut. Jadi orang itu melakukan apa saja untuk supaya tidak kena ini corona. Jadi dia ikut-ikuti apa yang disuruh sama orang. Biasa kayak ada hoax itu ramai. Katanya di suatu tempat di belahan bumi bagian Indonesia ramai ini di sosmed. Ada anak bayi lahir, dia ngomong, "Mama telur mama rebus tengah malam," sesuai jumlah orang dalam rumah. Katanya bisa nangkal corona. Parah ini pak. Ini parah pasti ini karena mama-mama yang takutnya setengah mati itu pasti percaya sama ini. Jangan telur, disuruh rebus telur sama Indomie goreng pasti mau. Karena lagi lapar. Iya itu efek sosmed tuh. Apalagi ini ibu-ibu kalau yang rentan, dia kalau dikasih informasi sedikit langsung dia share kemana-mana. Baru ini yang masalah telur pak. Kalau tiap hari makan telur bisa-bisa ini kita ndak sehat corona tapi positif bisul. Ada juga hoax itu yang di Afsel kono. Saya ndak tahu dari mana. Mungkin karena itu sering baca-baca sosial media. Di Afrika Selatan ini pendeta ini yang bilang, pendeta suruh minum detol karena di detol itu ada tulisan bisa menghilangkan corona. Jadi dia kasih minum satu-satu. Harusnya itu sebenarnya dia yang duluan minum, nah dia kasih minum satu-satu. Hilang, corona hilang sama nyawa-nyawanya. Astaga. Mudah-mudahan itu ibu-ibu ndak dia ikuti langkahnya ini pendeta. 59 orang meninggal katanya. Kalau itu ibu-ibu dengar, bisa-bisa kita juga disuruh minum corona, minum detol. Sekarang itu juga yang rame, yang itu masker sama hand sanitizer yang langka. Memang ada tapi gila harganya pak. Maksudku saya tuh kalau mau ambil untung jangku juga gila-gila sekali pak. Mau juga kemana? Naik haji kok ndak bisa, kok ditutup Makkah. Tuh keluar negeri juga diklaim kok ditahan kok di bandara, ndak bisa kemana-mana orang. Apa itu uang? Yang wajar lah kalau mau duit tuh. Karena kita ini butuh, rasa takut ini semua. Apalagi anjurannya APD rumah sakit saja itu APD kurang, masker apa semua karena kau beli, kau borong, kau timbun terus
Nggak ada kau kasih murah, nggak ada kau beri donasi ke ini rumah sakit, kau jual harga mahal pak. Ada juga itu yang bikin bikin sendiri, ndak ada uji dari BPOM kah, Departemen Kesehatan kah, baru dia jual. Itu kan hand sanitizer tuh alkohol campur lidah buaya, untungnya bukan lidah mertua pak. Bayangin ke pedisnya itu kalau lidah mertua. Nah, kita campur itu kan alkohol sama alkohol saja kalau kita sering pakai di tangan itu melepuh tangan pak, putih-putih. Apalagi ini alkohol dosis tinggi. Mulai ada riset itu bilang sabun lebih bagus daripada hand sanitizer, hand stabilizer, ada juga bilang itu hand stabilizer, hand sanitizer. Iyalah sabun tuh karena ada air mengalir. Kalau ada air mengalir mending pakai sabun saja daripada hand sanitizer, karena itu bikin melepuh tangan, itu bikin putih tangan. Kalau terkupas hilami sidik jarimu, nggak bisa mau kau finger di kantor. Kalau ada kantor mana? kalau enggak ya rajin-rajin ikut job fair lah. Sabun tuh itu. Kalau misalnya kok ini anak muda bagus kan, nggak ada lagi sekarang pertanyaan kenapa cepat habis sabun, karena orang wajar itu habis sabun karena sering cuci tangan. Maksudku manfaatkan kesempatan ini anak muda, banyak-banyak mau rai-rai mau kemenangan sebelum masuk bulan puasa, kan nggak bisa, itu susah kalau bulan puasa. Ada juga hoax itu yang kalung-kalung dipakai artis, bahaya pak, gila itu endorsementnya ngeri sekali. Kalung yang penangkal corona tapi ditaruh di dada. Nah ini corona masuknya melalui saluran pernapasan sama mulut, ditaruh di dada. Sudah ada informasi kalau itu hoax. Jadi sama jika kayak kemarin mungkin yang power balance itu tuh, gelang-gelang viral. Ini juga kayaknya potensi juga viral tuh, gelang-gelang rame dipakai tapi sebenarnya untuk gaya-gayaan, jadi tidak ada manfaatnya. Itu juga yang saya nggak tahu di mana, di daerah Jakarta ke Jawa itu yang suami istri didapat berhubungan didapat pakai APD ke supermarket. Iya toh, kasihan toh, maksudku orang di rumah sakit berjuang seadanya pakai jas hujan, pakai masker kain, bapak ibu bawa APD ke supermarket. Kenapa bukan ya bapak ibu saja yang di rumah sakit pak, jaga itu orang-orang yang kena corona toh. Iya, kalaupun takut itu mungkin langka bapak beli harga mahal pakai untuk jalan-jalan. Kalau takut beli online saja bu pak, jangan keluar rumah. APD itu rumah sakit butuh banyak tapi susah, jangan mentang-mentang ada duit. Kayak takut setan itu misalnya dia ibaratnya kayak takut setan tapi pergi wahana misteri sambil bawa dukun. Yang laris itu aplikasi sekarang ini bukan PUBG, bukan Mobile Legends, tapi Zoom, tahu? Di mana-mana dipakai. Orang kantor pakai Zoom, orang teman-teman kampus kuliah pakai Zoom. Yang nggak bisa pakai Zoom itu cuma penjual sayur, karena nggak bisa diantar, nggak bisa dikirim via share aplikasi itu Zoom, harus antar sendiri. In Zoom kan bagusnya ini, Zoom bisa video conference sampai 100 orang pak, bayangkan kok 100. Iya, asal jangan itu ibu-ibu dikumpul 100 cerita tentang telur rebus lah. Saya bangun itu hari pagi-pagi, kan saya tidak tahu ini, pagi-pagi bangun
Ada mie telur rebus sejumlah orang di rumah bilang, Kak, dari mana lagi ini Pak tuanya. Maksudku saya tuh ibu-ibu ini kalau bayi ini yang suruh nah bayi suruh cepatnya nah bikin, baru pengumuman mungkin siang atau sore atau malam, itu tiba-tiba tengah malam sudah ada mie, sudah bikin telur. Kalau suaminya suruh astaga, nanti pi tunggu dulu ada saya bikin. Bayi anak bayi pi suruh baru mau. Makan terus telur sampai bisul. Ya ini juga yang global kan, secara global ini tidak ada progres berarti Pak. Maksudnya beberapa kegiatan tutup, pabrik tutup, pengolahan tutup, kecuali mungkin jasa-jasa pengamanan apa segala macam tuh, rumah sakit masih buka. Jadi tidak ada progres berarti. Saya juga ini di rumah tidak ada progres berarti. Satu-satunya yang progresif ini adalah lingkar perut. Masih maju setiap hari maju lingkar perut ini. Mudah-mudahan yang ini juga semua yang di rumah maju lingkar perut. Ada juga istilah stay home. Kalau stay home meaning work from home. Dalam waktu lama ia negatif corona, tapi istri positif. Oh coy, otakmu sungguh kah? Tiap hari itu juga pikir. Maksudku saya tidak semua orang dalam rumah ada istrinya. Pikirkan kau juga yang jomblo sendiri di rumah, tidak ada teman chatnya, corona negatif. Yang positif itu dia pikirannya mami, karena mudah-mudahan di luar sana belum ada jodohnya yang positif kena corona. Mudah-mudahan beda mi doanya, ya Allah jagalah jodohku, ya Allah jagalah hatinya, jagalah paru-parunya. Positifnya juga ini ada yang begini, yang pacaran itu yang sering-sering telepon kan namanya tiap hari ketemu, tiap hari mendengar suara itu bisa menimbulkan kebosanan. Corona membuat jarak ada, menghasilkan rindu. Tapi kalau sering-sering orang bertemu, bercengkrama, ada namanya bosan. Bagusnya ini karena kalau misalnya kita sudah malas juga tuh telepon-teleponan, bisa kita bilang suara jelek jaringan. Jelek sinyal. Itu positifnya corona sama ini. Corona berhasil itu bikin hal yang tidak mungkin kayak macet diurai. Setengah matinya itu macetnya Jakarta dulu di ini. Sekarang lengang-lengang jalanan. Di Makassar, saya kan di Makassar juga itu jalanan sudah tidak ada apa-apa. Film juga ditunda, tidak ada yang main. Kayak kan yang ditunggu Black Widow tuh, saya kan penggemar Marvel. Black Widow saya tunggu sekali, tapi ya mudah-mudahan ada nanti langsung keluar di Disney Plus, tidak main di bioskop. Kalau ada ini itu saja mungkin. Kalau mungkin misalnya ada teman-teman yang mau kasih masukan, boleh komen, boleh info ke saya. Siapa tahu bisa jadi masukan buat saya untuk ke depan. Jadi kita bisa cerita-cerita lagi di episode berikutnya. Oke, santun bersama Ispun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.